Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik aja ya. Kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin bikin kalian terkejut. Orang yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya punya hati yang licik. Siap-siap, kita bakal ngulik ciri-ciri orang yang mungkin tampak manis, tapi bisa bikin masalah. Yuk kita mulai. Setiap hari, kita ketemu dengan berbagai macam orang. Ada yang biasa aja, ada juga yang mungkin punya sisi tersembunyi. Ada yang mungkin sok baik, tapi sebenarnya ada yang gak beres. Penasaran? Ayo kita selidiki bersama. Pertama, mari kita bahas ciri-ciri orang yang suka nyalahin orang lain. Ini salah satu tanda paling jelas kalau seseorang punya hati yang licik. Mereka suka banget ngebebanin kesalahan ke orang lain tanpa mau lihat ke dalam diri mereka sendiri. Mereka mungkin kelihatan kayak pejuang kebenaran, tapi sebenarnya mereka lagi coba nutupin kekurangan mereka sendiri. Jadi, gimana cara ngelihatnya? Perhatikan kalau seseorang sering banget nyalain orang lain tanpa mau diskusi atau paham situasinya. Mereka mungkin suka nuduh tanpa alasan jelas atau selalu nyari-nyari alasan buat ngelak dari tanggung jawab. Mereka bikin cerita seolah-olah mereka selalu benar dan masalahnya selalu salah orang lain. Kalau kalian ketemu orang yang selalu nyari alasan buat lepas tanggung jawab atau bikin masalah dengan nyalain orang lain, itu bisa jadi tanda mereka harus diwaspadai. Kenali tanda-tanda ini supaya hubungan kita tetap sehat dan saling menghargai. Selanjutnya, kita bakal bahas orang yang sok hebat tapi suka merendahkan orang lain. Ciri ini mirip paradoks. Seseorang kelihatannya super keren di depan orang banyak, tapi di belakang layar, mereka mungkin nyoba bikin orang lain kelihatan jelek. Mereka suka banget pamer pencapaian mereka, tapi tanpa sadar atau sengaja, mereka ngeremehin orang lain. Ini bisa kelihatan dalam berbagai cara, mulai dari meremehkan kontribusi orang lain sampai bikin situasi di mana kesuksesan orang lain jadi dianggap remeh. Cara ngelihatnya adalah dengan lihat apakah seseorang sering banget pamer diri mereka, apalagi kalau itu bikin orang lain kelihatan jelek. Orang kayak gini mungkin terlalu fokus sama citra mereka di mata orang lain, padahal sebenarnya mereka main-main dengan perasaan orang di sekitar mereka. Penting banget untuk diingat, kehebatan sejati nggak perlu ngerendahin orang lain. Yuk kita bikin lingkungan di mana semua orang dihargai dan kontribusi mereka diakui. Kita juga perlu waspadai orang yang dapat kesuksesan dengan cara ngorbanin orang lain. Mereka mungkin punya ambisi besar untuk maju dalam karir, tapi mereka pilih jalan yang gak fair, seperti ngejatuhin nama baik rekan kerja atau nyebarin gosip. Jadi, gimana caranya kita bisa tahu? Perhatikan kalau seseorang sering banget dapat kesuksesan dalam karir dengan cara yang bikin orang lain rugi. Mereka mungkin sering jadi pusat konflik atau bikin masalah buat rekan kerja mereka. Untuk melawan pola perilaku kayak gini, penting banget untuk jaga integritas dan hargai kontribusi kolektif di tempat kerja. Ayo kita bikin lingkungan kerja yang adil dan positif, supaya kita bisa hindarin orang-orang yang mungkin coba capai kesuksesan dengan cara yang gak fair. Terakhir, mari kita bahas orang yang sok bijak tapi diam-diam menjerumuskan. Mereka sering kelihatan kayak sumber inspirasi dan kebijaksanaan, tapi kita harus cek apakah nasihat mereka benar-benar tulus atau ada agenda tersembunyi. Kadang-kadang kata-kata bijak mereka bisa jadi jebakan yang bisa bikin kita terjerumus. Jadi gimana cara ngelihatnya? Perhatikan apakah nasihat yang mereka kasih benar-benar buat kepentingan bersama atau cuma keuntungan mereka sendiri. Nasihat yang seharusnya bikin kita sukses bisa jadi bumerang kalau disampaikan dengan tujuan tersembunyi. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak dalam permainan kata-kata yang merugikan. Jadi, tetap kritis dan pastikan nasihat yang kita terima punya tujuan yang jelas dan sejalan dengan kepentingan bersama. Jadi, sekarang kita udah bahas berbagai ciri orang yang tampaknya baik, tapi sebenarnya punya agenda tersembunyi. Kita udah ngomongin orang yang suka nyalain orang lain, orang yang sok hebat tapi merendahin orang lain, dan orang yang sok bijak tapi diam-diam menjerumuskan. Tapi ingat, tujuan kita bukan buat bikin kalian jadi curiga atau takut,
tapi supaya kita bisa lebih bijaksana dan bangun hubungan yang kuat. Dengan pemahaman ini, kita bisa hadapi dunia dengan mata terbuka dan hati penuh keberanian. Terima kasih udah ikutin perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.